Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam ini kita lanjutkan kembali. Telah sampai pada bab kewajiban terhadap keluarga. Bagi kepala keluarga itu punya kewajiban terhadap anggota keluarganya dalam dua hal. Pertama yaitu terkait kewajiban ibadah kepada Allah. Maka itu menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk mengajari, memerintahkan kepada anggota keluarganya. Yang kedua adalah kewajiban memberi nafkah. Nah, kedua ini merupakan kewajiban kepala keluarga yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan hadis yang pertama. Malam ini kita lanjutkan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hafsin, dan diriwayatkan dari Abi Hafs. Abi Hafs itu nama panggilan. Nama aslinya adalah Umar bin Abi Salamah. Itu Umar anak laki-lakinya Abi Salamah. Nah, Abi Salamah itu juga nama panggilan lagi. Abi Salamah itu nama aslinya siapa? Abdullah bin Abdul Asad. Dia Abdullah, anak laki-lakinya Abdul Asad. Statusnya Robi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meriwayatkan hadis ini salah satu anak tiri Rasulullah. Artinya Rasulullah menikahi seorang wanita, yang wanita itu sudah punya anak. Nah, si anak ini dalam pengasuhan Rasulullah ketika masih kecil punya pengalaman pernah diajari ilmu oleh Rasulullah. Qala Abi Hafs berkata, kuntu adalah aku itu gulaman seorang anak kecil. Fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrun itu makna aslinya pangkuan, tapi yang dimaksud adalah pengasuhan. Karena umumnya orang kalau ngomong anak kecil dipangku. Mengasuh anak kecil umumnya di pangku, maka hijri Rasulullah itu maknanya orang yang dalam pangkuan Rasulullah atau dalam pengasuhan Rasulullah. Wakanat, dan adalah yadi tanganku itu tatisu, berkeliling, pindah-pindah, fisohfati dalam piring. Namanya anak kecil, Pak, itu punya kebiasaan yang sama. Kalau dia mau ngambil makanan di piring, misalnya di piring itu ada beberapa potong, sebenarnya dia itu maunya ngambilnya itu cuma satu, tapi semuanya dipegang satu persatu, ya, dipegang kembalikan lagi, pegang kembalikan lagi, gitu, sampai seluruh makanan yang ada dalam piring itu dipegang semua. Ini yang dimaksud dengan kanat yadi tatisu fi sohfati, di tanganku berputar-putar atau berpindah-pindah di sebuah nampan atau piring besar. Nah, melihat yang demikian itu, walaupun pelakunya anak kecil, itu adalah perbuatan yang tidak baik, maka kemudian oleh Rasulullah diajari dengan lemah lembut. Faqala, kemudian bersabda li kepadaku, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu, wahai anak kecil, samillaha ta'ala, kalau kalian mau makan, pertama yang harus kalian lakukan adalah sebutlah nama Allah. Artinya dengan kata lain, Rasulullah mengajari kalau kita mau makan hendaklah membaca basmalah. Di hadis yang lain tentang keutamaan basmalah sudah berulang kali kita sampaikan. Di antaranya kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah itu akan hilang barokahnya. Terkait
termasuk perbuatan baik adalah makan atau minum. Maka Rasulullah mengajarkan kalau kita mau makan atau mau minum hendaklah baca basmalah. Kalau tidak, barokah makanan atau barokah minuman itu akan hilang. Kenapa kok hilang? Dimakan setan, diminum setan. Karena kalau ada orang makan atau minum tidak baca basmalah, itu setan ikut minum. Ya. Maka kita disunahkan sebelum makan atau minum itu baca basmalah dulu. Idealnya di awal, ya, sebelum makan atau sebelum minum. Kalau misalkan lupa, kemudian kita di tengah-tengah makan atau minum baru sadar bahwa tadi belum baca basmalah, itu masih juga disunahkan baca basmalah. Bahkan seandainya makanan itu tinggal satu sendok, ya, satu suapan, terus kita baru sadar tadi belum baca basmalah, masih disunahkan juga baca basmalah. Nah, itu anjuran baca basmalah ketika mulai makan atau minum. Ya. Tentunya ini fadilahnya sangat banyak sekali. Di antaranya untuk menyadarkan kita bahwa kita bisa hidup karena dihidupkan oleh Allah. Salah satu cara Allah menjaga kehidupan kita, istilahnya nikmat imdad, adalah kita diberi makan, diberi minum. Maka kita bisa makan, bisa minum itu juga karena karunia-Nya Allah. Dalam Al-Quran maupun hadis itu ada perintah makan, perintah minum. Bayangkan, kitab suci sekelas Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk makan dan minum. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya makan dan minum. Jangan dianggap sesuatu yang remeh. Ya. Padahal barangkali kita suka berpikir, ngapain sih makan dan minum aja disuruh dalam kitab suci? Bukankah manusia itu secara naluri kalau lapar pasti makan, kalau haus pasti minum? Tidak seperti itu, Pak. Ya. Bahwa statusnya makan dan minum itu lebih penting daripada jadi pejabat. Maka dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk jadi pejabat, nggak ada. Orang nggak jadi pejabat itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan nggak minum bisa mati. Maka statusnya makan dan minum itu lebih penting daripada jadi pejabat. Itu rahasianya seperti itu, ya. Jadi makan dan minum itu menjadi salah satu nikmat imdad, nikmat kelanjutan yang Allah berikan kepada manusia untuk menjaga kehidupannya. Ya, ada nikmat ya ijad, ada nikmat imdad. Maka dianjurkan baca basmalah. Ketika makan itu kita awali dengan bacaan basmalah, maka akan ada barokahnya karena setan tidak bisa ikut nimbrung dalam makanan tersebut. Maka Rasulullah mengajari anak kecil kalau mau makan baca basmalah dulu. Yang kedua, wakul dan makanlah biyaminika dengan tangan kananmu. Ya. Rasulullah ngajari, Islam mengajarkan kalau makan gunakan tangan kanan. Karena yang biasa makan tangan kiri itu juga setan. Supaya beda antara manusia, makhluk yang paling mulia dengan makhluk Allah yang lainnya. Itu kita dikasih dua tangan, kanan dan kiri. Maka kalau makan gunakan tangan kanan. Jadi makan dengan menggunakan tangan kanan ini bukan sekedar ajaran orang tua kita, tapi itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya. Nah, yang seperti ini kadang-kadang kita yang tinggal di kota itu suka meremehkan, ya. Apalagi kita hidup di zaman modern sering menyaksikan orang-orang yang suka makan menggunakan tangan kiri atau menggunakan kedua tangan, ya. Tangan karena yang satu pegang sendok, yang satu pegang garpunya. Nah, padahal tuntunannya gunakan tangan kanan. Nah, kemudian kalau kita pernah dapat keterangan bahwa Rasulullah kalau makan menggunakan 3 jari, itu pemahamannya adalah tergantung jenis makanannya. Ya, kalau orang Arab itu makanannya kan seperti roti, ya, daging, maka wajar jika dia bisa makan dengan menggunakan 3 jari. Tapi kalau kita ini kan sering makan soto, bubur, kemudian bakso yang ada kuahnya dan rata-rata kuahnya panas. Kalau yang demikian ini terus kita harus menggunakan 3 jari, tentunya ya tidak tepat.
mau ngamalin hadis tapi tidak tepat. Ya, yang tepat bagaimana? Ya pakai sendok. Apa enggak bid'ah? Ya bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Untuk makan bubur panas pakai 3 jari, tangannya yang kepanasan. Apalagi soto atau sop. Nah, maka hadis itu jangan dipakai kayak kunci Inggris. Artinya satu hadis dipakai untuk segala urusan. Jadi lihat dulu konteksnya itu apa dan bagaimana. Jadi kalau Rasulullah pernah mengajarkan makan dengan 3 jari itu adalah karena makanannya seperti kurma, roti, daging, ya. Tapi bukan untuk makan bubur, soto atau sop. Kita udah hidup di zaman yang sudah mengenal sendok. Jadi untuk makanan-makanan yang cair kita lebih praktis menggunakan sendok. Kemudian makan dan minum menggunakan tangan kanan. Ini kita sering tanpa sadar minum itu menggunakan tangan kiri. Terutama apa? Terutama kalau kita minum air kemasan, baik dalam bentuk gelas atau botol. Itu suka yang sering saya amati itu, ya. Botolnya dipegang tangan kiri, tangan kanannya buat buka tutup. Setelah tutupnya dibuka, langsung dimasukin ke mulut. Bagi pakai tangan kiri. Ini sering terjadi ini. Gak hanya orang biasa, ustadz, ya. Sekelas ustadz itu saya sering saksikan kalau minum air putih dalam kemasan, baik kemasan seperti gelas maupun botol, sering menggunakan tangan kiri. Dah begitu minumnya sambil berdiri, wah jauh dari sunnah ya. Nah caranya gimana mestinya? Mestinya itu setelah dibuka pakai tangan kanan, terus botolnya dipindah ke tangan kanan baru diminum, mestinya begitu, tapi nggak telaten ya. Begitu dibuka langsung begini. Itu satu. Yang kedua, ketika orang makan yang ada kulitnya, makan pisang ya, makan pisang juga seperti itu saya lihat ya. Pisangnya dipegang tangan kiri, dikupas pakai tangan kanan, terus langsung dimasukin ke mulut. Nah, harusnya dipindah dulu ke tangan kanan gitu. Nah, yang seperti ini walaupun kelihatan sepele, ini bagian dari ajaran Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah yang harus kita pelihara, kita jaga. Kemudian, tambahan kalau ini dari saya sendiri nih. Kalau kita minum air kemasan dalam bentuk gelas atau botol kecil, saya sarankan untuk dihabiskan. Ya, dihabiskan. Karena saya lihat banyak yang orang itu ngambil cuma kayak iseng, Pak. Diminum sedikit terus ditaruh. Ntar haus ngambil lagi yang utuh, diminum sedikit ditaruh lagi. Suruh ngabisin siapa itu? Dibuang kan ujung-ujungnya mubadzir. Dia kalau kiai yang ada karomahnya gitu, ditinggal banyak santri yang rebutan sisanya untuk diminum santri. Ini orang biasa, ya, minum gelas tuh plastik tuh, terus cuma diseruput sedikit ditaruh lagi, besok ngambil lagi diseruput lagi taruh di situ lagi, akhirnya berjejer sisa-sisa dia, ujung-ujungnya diapain? Dibuang. Padahal ini nikmat Allah yang sangat berharga. Segelas air putih itu prosesnya lama itu, dan itu bisa mahal itu. Kalau pas kita berada di tengah padang pasir, kehausan, nggak ada apa-apa kecuali segelas ini, kita punya apapun bisa kita tukar dengan segelas ini, saking mahalnya. Tapi di sini sering kita sia-siakan. Maka ini khusus ini tambahan dari saya, tolong siapapun kalau minum pakai air kemasan gelas ya, tolong dihabisin. Nggak usah disisain kemudian ditinggal. Itu nanti ujung-ujungnya mubadzir. Kemudian nasihat Rasulullah yang berikutnya, wakul mimma yalika, dan makanlah yang dekat darimu. Ini terkait dengan posisi makan. Kalau zaman dulu umumnya orang makan itu duduk, makanannya ada di depannya, sehingga di situ dihidangkan banyak makanan, terus kita dianjurkan ngambil yang terdekat dari diri kita. Itu begitu ceritanya. Kalau sekarang beda lagi. Sekarang ini modelnya makan prasmanan, makannya ditaruh tempat yang tertentu, terus orangnya jalan-jalan
Ya, orangnya jalan-jalan ngambil dari sini, habis itu pindah lagi ngambil yang di sana, ngambilnya di sana. Nah, itu statusnya gimana gitu. Nah, semua perilaku yang bertentangan dengan adab yang diajarkan Rasulullah dalam masalah adab makan itu tidak sampai haram, tidak Pak, makruh. Ya, statusnya hanya sampai makruh saja. Jadi kayak makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri tadi makruh, nggak baca basmalah makruh, ngambil yang jauh makruh. Ya. Jadi kalau menurut Nabi baca basmalah pakai tangan kanan, makan yang terdekat. Nah, fama zalatil katikmati ba'du. Kata sang perawi hadis tadi itu, sejak aku dinasehati oleh Rasulullah, diajari tentang bagaimana caranya makan, maka kebiasaan makan yang seperti itu selalu aku lakukan. Di anak kecil yang diajarin makan dari waktu dia masih baru bisa makan, itu akan menjadi kebiasaannya sampai dia tua. Ya, maka pelajaran di saat masih kecil itu sangat penting, Pak. Karena itu yang akan dibawa, yang akan jadikan kebiasaan sampai dia tua. Baik dalam hal perilaku maupun dalam hal ibadah. Ya, maka ngajarin bacaan sholat itu kalau dari kecil sudah keliru, sampai tua keliru itu ya tidak sadar. Ya, sampai tua keliru itu tidak sadar. Kenapa? Sudah kebiasaan dari kecil. Makanya kalau kita ngajarin dari kecil itu dari awal harus diajarin yang benar, panjang pendeknya yang benar, karena itu akan menjadi kebiasaan sampai dia tua. Nah, jadi salah satu metode mengajar anak kecil adalah dengan praktek, artinya tidak sekedar teori. Jadi pas kejadiannya langsung dinasihati gitu loh, ya. Bukan teori di buku itu nanti prakteknya tidak dipantau, itu tidak efektif itu. Jadi mengajar, mendidik itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi transfer perilaku. Maka yang paling efektif apabila pelajaran itu sekaligus disertai dengan praktek, ya, atau peragaan. Itu akan terkenang, ya, terkesan dan akan teringat untuk selama-lamanya. Nah, berikutnya wa an Ibnu Umar, hadis yang ketiga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Umar dan Umar. Qala, Ibnu Umar berkata, Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, kullukum, setiap kalian, ra'in adalah seorang penggembala. Ra'in itu makna aslinya penggembala, tapi kemudian dalam terjemah yang populer dimaknai dengan pemimpin. Ya, karena tanggung jawab seorang penggembala itu ya mirip dengan seorang pemimpin. Seorang penggembala punya kewajiban menjamin keamanan binatang yang digembalakan. Ya. Yang kedua, menjamin bahwa yang digembalakan itu dapat makan dan dapat minum. Ya. Kemudian yang ketiga, aman. Ya, maka seorang pemimpin harus menjamin rakyatnya yang dipimpin itu aman, dapat makan dan minum, dan terbebas dari bahaya, terjaga dari bahaya. Maka setiap kita itu hakikatnya adalah pemimpin atau penggembala. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Di ra'iyah yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat, itu bahasa Arab, Pak, ya. Rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah itu masyarakat yang dipimpin. Jadi kita ini semuanya adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Bahkan tanggung jawab itu dua. Kita bertanggung jawab kepada masyarakat yang mengamanahkan kepemimpinan kepada kita. Yang kedua, kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kajian yang lalu pernah saya sampaikan, ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau diangkat jadi khalifah, itu beliau dalam salah satu pidatonya mengatakan, seandainya selama saya berkuasa jadi khalifah, kemudian di perbatasan kekuasaan saya sana itu ada seekor anak kambing yang mati karena kelaparan, aku takut kalau itu ditanyakan oleh Allah. Jadi misalnya kita ini jadi seorang presiden, istananya ada di Jakarta. Nah, ketika kita sedang berkuasa di perbatasan Papua
dengan Papua Nugini sana, ya, ada seekor anak kambing, bukan manusia Pak, anak kambing mati kelaparan. Itu kita takut, jangan-jangan itu nanti dipertanyakan oleh Allah. Umar, bagaimana tanggung jawabmu waktu kamu jadi khalifah, itu ada anak kambing yang mati kelaparan. Padahal itu anak kambing. Bagaimana dengan anak manusia yang posisinya tidak jauh dari rumah kita, ya. Anak manusia mati kelaparan dan dia posisinya bukan di perbatasan negara tapi di samping rumah kita. Tentu itu sangat menakutkan, ya. Maka dulu orang nggak berani jadi pemimpin. Kalau sekarang berebut jadi pemimpin, ya. Karena bukan rebutan tanggung jawabnya, rebutan fasilitasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, al imamu imam itu ra'in, penggembala atau pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia juga akan dimintai perjawaban tentang kepemimpinannya. Istilah imam ini ada dua macam, imam dalam ibadah maupun imam di masyarakat, ya. Kalau kita orang-orang Sunni itu imam itu maknanya ya imam dalam ibadah, kayak imamin sholat, itu imam, ya. Tapi kalau di orang-orang Syiah dia menyebut pemimpin pejabat dia dengan imam, ya. Beda. Nah, juga akan dimintai perjawaban. Warrojulu, dan seorang laki-laki atau kepala rumah tangga itu ro'in, juga seorang pemimpin fi ahli, dalam keluarganya, artinya istri dan anak-anaknya. Wa mas'ulun, dan akan dimintai perjawaban an ro'iyati, tentang rakyatnya, ya, tentang perilaku istrinya, perilaku anaknya, itu menjadi tanggung jawab kepala keluarga, kepala rumah tangga. Jadi nanti yang diminta dulu itu ya kepala rumah tangganya dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini anaknya siapa? Setelah kita ngaku anak saya, ya Allah, ini kamu ajarin sholat apa enggak? Enggak. Ajarin ngaji apa enggak? Enggak. Nah, dimintai terus. Terus siapa yang ngajarin? Gurunya. Kamu pasrah enggak sama gurunya? Enggak. Ya, kok dia bisa ya datang sendiri ke tempat gurunya, nah, dan seterusnya, ya. Nanti di akhirat akan kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Wal mar'atu, dan seorang wanita atau istri itu juga ra'iyatun, seorang pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Artinya kepala yang ngatur rumah tangga, urusan di dapur, ini kewajiban seorang istri. Wa mas'ulatun, dan akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatiha, tentang ya rakyatnya. Ya, kalau seorang istri ya bertanggung jawab kepada ya anaknya, kalau dia punya pembantu ya pembantunya, dan orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Bahkan wal khadimu, dan seorang pembantu, khadim, pelayan, itu juga ra'in, dia bertanggung jawab fi mali sayyidihi, dalam menjaga harta tuannya, ya. Jadi seorang pembantu, seorang pelayan juga nanti dimintai penjawaban tentang harta yang menjadi tanggung jawab dia untuk menjaganya, untuk merawatnya, sesuai dengan tugas dia sebagai apa. Apakah yang bertugas ngasih makan hewan ternaknya, atau menjaga kendaraannya, menjaga kebersihan perabot rumah tangganya, dan lain-lain. Itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Fakullukum, maka setiap kalian ra'in, adalah seorang pemimpin, wa mas'ulun, dan akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, tentang kepemimpinannya. Maka setelah Rasulullah memerinci ya bahwa ternyata setiap orang adalah pemimpin, masih diulang lagi terakhir. Jadi kesimpulannya, setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya harta, tetap dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan sendiri. Ya, apa yang kita lakukan sendiri itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis yang keempat, wa an Amr bin Su'aib, dan diriwayatkan dari Amr bin Su'aib, an abi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau ada hadis seperti ini, ya, rawinya satu, terus dari bapaknya, dari mbahnya, tapi doanya cuma untuk satu orang,
Ini bisa jadi bapak dan mbahnya ini belum Islam. Ya. Kan radhiyallahu anhu bukan radhiyallahu anhum. Padahal kan tadi itu dari dia, bapaknya dan kakeknya. Tapi doanya hanya untuk satu orang. Bisa jadi ini adalah karena yang sudah Islam baru dia saja, sementara orang tuanya atau kakeknya belum. Atau memang ya bapak dan kakeknya tidak pernah ketemu Rasulullah. Maka cuma doanya radhiyallahu anhu. Sementara yang tadi itu nama yang disebut cuma satu tapi doanya untuk orang dua. Itu Ibnu Umar. Itu maknanya Umar dan Ibnu Umar, dia dan bapaknya. Nah, qala Amr bin Su'aib berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah SAW, muru auladakum bisolati. Muru perintahkanlah auladakum pada anak-anakmu semua bisolati untuk sholat. Wahum sedangkan dia itu abna'u sab'i sinina ketika dia sudah berumur 7 tahun. Watribuhum dan pukullah mereka alaiha disebabkan tinggal sholat. Wahum abna'u asrin ketika dia sudah berumur 10 tahun. Wafarriku dan pisahkanlah bainahum di antara mereka fil madoji'i dalam tempat tidurnya. Ini hadis yang keempat kembali. Tadi ingatkan tentang kewajiban kepala rumah tangga terhadap anak-anaknya, terutama terkait dengan ibadah. Kalau tadi itu kan masalah makan, minum, adab ya. Ini terkait dengan ibadah terutama sholat. Bahwa yang punya kewajiban memerintahkan anak untuk sholat itu bukan siapa-siapa kecuali ya bapaknya sendiri, bukan guru ngajinya, bukan. Guru ngaji itu cuma membantu, ya. Guru ngaji itu cuma membantu orang tua yang tidak sempat ngajarin anak-anaknya, tapi tidak menggugurkan kewajibannya, ya. Kenapa? Karena guru kan hanya ngajarin teorinya, dan guru hanya bertanggung jawab ketika anak itu ada di depannya. Sementara ketika anak itu di rumah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Saya ngajarin anak-anak sholat ya ketika anak itu ada di masjid sini, saya ngajarnya di masjid. Tapi ketika anak itu di rumah nanti sholat apa tidak sholat, tanggung jawab orang tuanya. Harusnya bersyukur anak udah diajarin sholat, tinggal ngawasi di rumah. Tapi kadang-kadang cuek, ya ngajarin nggak mau, di rumah nyuruh anaknya sholat juga nggak mau. Atau kadang-kadang cuma nyuruh tapi nggak ngasih contoh, anaknya juga tidak mau. Nah, sejak kapan anak itu diperintah untuk sholat? Sejak umur 7 tahun. Padahal 7 tahun itu belum balik, Pak. Belum balik, hanya mulai tamyiz lah istilahnya. Ya. Nah, kenapa sejak 7 tahun sudah diperintah sholat? Supaya nanti pas masuk usia balik itu sudah terbiasa. Kalau laki-laki misalkan baliknya sekitar umur 15 tahun, dia sudah terbiasa sholat karena sudah latihan sejak umur 7 tahun. Tapi kalau umur 7 tahun ini masih suka ninggalin sholat, itu tidak boleh dihukum. Belum boleh dihukum. Baru nanti kalau dia sudah umur 10 tahun, kalau dia masih suka ninggalin sholat itu boleh dijewer, boleh dicubit, boleh dimarahin. Setelah umur 10 tahun. Kemudian Nabi ngajarin lagi, kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, kalau usianya sudah tamyiz 7, 8, 9, 10, itu yang laki-laki dengan perempuan tempat tidurnya harus dipisah. Kamarnya harus dipisah, ya. Jangan dijadikan satu. Nah, kemudian hadis yang terakhir tadi ya. Jadi yang dimaksud muru, perintahkanlah itu di hadis berikut dijelaskan yaitu alimu, ajarilah. Karena nggak mungkin anak itu bisa sholat kalau tidak diajari dulu. Alimu sobia as-sholata. Ajarkanlah kepada anak-anakmu untuk sholat silisa ba'isina setelah berumur 7 tahun. Watribu dan pukullah dia alaiha atas tinggal sholat ibna aslisina setelah berumur 10 tahun. Nah, makna pukullah di sini tidak harus dipukul seperti orang bertinju, dipukul sampai KO, ya tidak, Pak. Ya maknanya itu ya dikasih hukuman, ya. Hukuman yang tidak membahayakan, dicubit, dicewer, dimarahin, dipotong uang sakunya, gitu. Pokoknya yang membuat dia jera, ya. Tidak harus dimaknai apa adanya, pukullah anakmu karena meninggalkan sholat kemudian dipukul beneran sampai KO, ya enggak, ya enggak boleh seperti itu, ya. Jadi di hadis yang lain juga murru sobiya bi sholati idza balagha sab'a sinina. Perintahkanlah anakmu untuk sholat setelah dia berumur 7 tahun. Walaupun belum balik,
sudah dibiasakan untuk sholat supaya nanti pas umur balik dia sudah terbiasa. Nah 10 tahun untuk anak laki-laki belum juga, tapi sudah boleh dikasih hukuman, dicubit, dicewer, dimarahi, dihukum dengan tidak diberi uang saku, itu boleh supaya dia mau sholat dengan tertib. Itulah sekalian sebagian ya kewajiban kepala keluarga terhadap anggota keluarganya, terutama kepada anak-anaknya. Karena anak ini akan menjadi tanggung jawab kita sampai mati, Pak. Ya. Kalau istri itu bisa terputus, Pak, hubungan istri. Misalkan suami istri cerai itu kan pisah, udah tanggung jawabnya udah beda. Tapi kalau anak itu senakal apapun, ya, senakal apapun tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya. Anak itu tidak bisa dicerai, ya. Jadi kita tidak bisa, kamu bukan anakku, itu tidak bisa. Sampai kapanpun, senakal apapun, anak kita ya tetap anak kita yang harus kita akui, yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.